Pertarungan yang begitu sengit terjadi di turnamen Tej Mahindra Global Chess League antara dua peserta turnamen kandidat, Javokir Sindarov dan Praggnanandhaa Ramesbabu. Di game ini, Javokir Sindarov berhasil memenangkan permainan setelah Praggnanandhaa salah lari. Permainan awalnya dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, lalu gajah C4, pembukaan Italia. Sindarov memilih pertahanan dua kuda dengan kuda F6, maka D3 memperkuat pion dan mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang. Sindarov keluarkan gajah E7. Setelah itu, kedua pemain rokade untuk amankan rajanya. Selanjutnya, Pragg menyimbangkan kuda B ke petak D2, lalu D6, gajah siap untuk menyerang. Praggnanandhaa mengabaikan serangan. Dia memilih mendorong pion A3, persiapan untuk dorongan pion B4. Di sini, Sindarov menempatkan pion H6, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda untuk menyerang. Selanjutnya, pion B4, benteng E8, lalu gajah B2. Setelah itu, gajah mundur F8, menjaga pertahanan. Di langkah selanjutnya, Praggnanandhaa tempatkan benteng di petak E1. Setelah itu, Sindarov tarik mundur kuda ke petak E7, mengumpulkan perwira-perwira ringan untuk membantu raja menjaga pertahanan. Di posisi ini, Pragg tarik mundur kudanya ke petak F1. Setelah kuda G6, kuda G3, kedua pemain sama-sama konsolidasi perwira ke tempat yang lebih baik. Kemudian, pion C6, persiapan untuk mendorong pion-pion yang lain. Merespon hal ini, gajah mundur B3, lalu A5, dan D4. Pion makan pion, menteri makan pion. Ancaman yang cukup berbahaya. Apabila hitam khilaf dan salah mengangkat perwira, ada potensi terjadi skakmat. Tapi semuanya masih aman. Di posisi ini, Javokir Sindarov menyerang kuda. Lalu kuda mundur D2. Setelah itu, gajah diadu. Tapi Pragg menolak untuk menukar gajah. Dia mendorong pion C4. Lalu Sindarov menukar pion. Pion makan pion, benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan B5. Praggnanandhaa kemudian menukar pion, dan Sindarov berhasil mendapatkan gajah. Setelah kuda makan gajah, pion makan pion. Setelah 21 langkah dan terjadinya pertempuran sengit, keduanya masih seimbang, secara material maupun secara posisional. Sampai di posisi ini, hitam punya 2 pion lemah, sedangkan putih punya 1 pion lemah. Maka, Praggnanandhaa mulai mengarahkan serangan pada pion lemah, menteri D3, dan Sindarov mendorong pion D5. Membuka tekanan gajah pada pion. Direspon dengan benteng D1. Dan kemudian kuda ke petak F4. Apabila di posisi ini menteri makan pion, maka kuda juga makan pion. Posisi yang akan sedikit menguntungkan untuk hitam. Maka dari itu, menteri mundur ke petak D2. Setelah itu, pion G5. Memberikan proteksi pada kuda. Merespon hal ini, Pragg mendorong pion F3 untuk melindungi pionnya. Namun, hal ini membuat diagonal terbuka. Menteri mendapatkan kesempatan untuk menyerang raja. Selain itu, ini juga menghindari satu lajur dengan benteng dan menteri putih. Di sini, Praggnanandhaa menantang bertukar menteri, dan tantangan diterima. Menteri makan menteri, kuda makan menteri. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, serangan terbuka pada kuda hitam. Oleh karena itu, Sindarov melindungi kudanya. Namun kemudian, kuda serang benteng. Maka Sindarov menyerang kuda. Di posisi ini, Praggnanandhaa memainkan langkah yang sangat penting, gajah makan kuda. Memberikan pilihan kepada Sindarov, ambil kuda atau ambil gajah. Tapi ternyata Sindarov tidak mengambil perwira. Terlebih dahulu,
dia memukul pion. Di sini, Pragnananda kemudian selamatkan gajah sambil jaga kuda. Namun, ternyata Sindarov punya balasan, kuda mundur G6. Gajah terancam. Maka, pion ke petak B5, serang kuda. Sindarov selanjutnya tempatkan bentengnya di petak C2. Sampai pada posisi ini, kuda masih terancam, begitupun dengan gajah. Di posisi inilah, kita telah sampai pada momen yang begitu kritis. Dan Pragnananda membuat kesalahan fatal. Dia tempatkan gajah di petak B6, menantang untuk bertukar gajah. Langkah ini merupakan langkah yang tidak tepat. Seperti terlihat pada evolusi bar, hitam langsung unggul. Tapi Sindarov gagal menemukan langkah terbaik. Menurut engine, langkah terbaik adalah pion makan pion. Dan apabila gajah makan gajah, ada balasan kuda F4, memberikan ancaman skakmat. Posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Apabila kuda coba untuk menutup, maka benteng makan kuda. Setelah pion ke petak H4, kuda H3 skak, raja lari, pion promosi, raja makan kuda, dan pion G4, skakmat. Bagaimana jika di posisi ini, pion langsung ke petak H3? Maka kuda makan pion, skak. Setelah raja ke petak H2, pion tetap akan promosi, double skak. Raja makan kuda akan direspon dengan menteri H2, skak. Setelah raja G4, menteri H4, raja ke petak F5, menteri F4, dan skak mat. Tapi semua itu tidak terjadi karena Sindarov memilih gajah makan gajah. Setelah benteng makan gajah, benteng makan kuda, dan kemudian pion makan pion. Menurut analisa engine, posisi ini cenderung seimbang. Di sini Sindarov menempatkan bentengnya di petak C2, membatasi pergerakan raja, sekaligus bersiap untuk mengawasi pion bebas putih. Direspon dengan B6, lalu benteng B2, kuda F5, kemudian kuda ke petak E5. Selanjutnya, Pragnananda mengambil pion dengan tempo skak. Raja tekan kuda, direspon dengan benteng F6. Memberikan penjagaan pada pion sekaligus masih menjaga kuda dan juga pion bebasnya. Di sini, Sindarov menekan benteng dan juga kuda. Tapi ternyata putih punya balasan benteng F5. Kuda hitam terancam, begitupun dengan pion. Dan kemudian benteng B1, skak. Kembali lagi, kita sampai pada momen yang sangat krusial. Langkah terbaik untuk putih adalah raja lari ke petak F2. Tapi Pragnananda memilih raja ke petak G2. Di posisi ini, Sindarov punya balasan kuda G6. Kuda putih terancam, dan hitam mengancam forking. Dengan terpaksa, Pragnananda mengambil pion, skak. Raja kemudian makan kuda, lalu pion B7. Pragnananda memang punya pion bebas, tapi Sindarov unggul 1 perwira. Di posisi ini, Sindarov kembali melancarkan skak. Langkah terbaik untuk putih di posisi ini adalah raja mundur F1. Namun, tekanan waktu membuat Pragnananda gagal menemukan langkah terbaik. Dia memilih raja G1. Javoke Sindarov mendapatkan kembali momentumnya. Tanpa ragu, kuda ke petak H4. Di posisi ini, Prag coba untuk mendorong pion H3, namun raja G6. Benteng ke petak K7 tetap mempertahankan pion bebas. Selanjutnya,
kuda makan pion, skak. Raja lari F1, dan kemudian Sindaro membawa rajanya masuk, mendekati kuda, membantu benteng, melancarkan skak mat. Prak menyerang raja, tapi raja E4. Setelah benteng kembali skak, raja F4, lalu benteng G7, kemudian raja G3 memberikan ancaman skak mat. Di posisi ini, Pragananda coba untuk menjebak Sindarok. Dia mainkan pengorbanan benteng di petak C2. Apabila benteng makan benteng, maka pion promosi, raja makan pion, dan menurut engine, posisi ini adalah seimbang. Tentu saja, Sindarov memahami hal itu. Oleh karena itu, dia memilih mengambil pion bebas dan bersiap untuk melancarkan skak pada langkah selanjutnya. Sampai di posisi ini, Pragananda akhirnya menyerah.